Arti tauhid sebagaimana disampaikan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi, salah satu tokoh yang paling diakui dan terkenal di dunia Islam. Beliau mengatakan tauhid adalah ifradul qadimi minal muhdats. Di sini ada satu pilihan kata atau redaksi yang penting untuk menjadi perhatian, yaitu apa? Lafal ifradul qadim. Al-qadim biasa kita dengar ya, karena di Indonesia terkenal untuk di madrasah-madrasah, mungkin terutama yang ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, itu madrasahnya, sekolah Islamnya pasti untuk kurikulum tentang bab akidah, pengenalan sifat-sifat ketuhanan adalah mengikuti kurikulum tentang sifat wajib 20, Allah, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Makanya Anda pasti ya pernah dengar tentang istilah ini, qadim itu apa ya, bahasa lain dari qidam lah. Jadi mungkin kalau di kitabnya itu disebut Allah, wujud, qidam. Nah, kalau tadi di dalam redaksi yang disebutkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, tauhid artinya, definisinya ifradul qadim, nah, pakai lafal qadim, minal muhdats, seseorang hamba yang bertauhid statusnya sah. Tauhidnya adalah jika dia sudah paham apa bedanya zat yang qadim, apa pengertian sesuatu yang qadim dengan sesuatu yang muhdats. Nah, qadim atau qidam adalah bahwa Allah ada tapi tidak bermula. Nah, jadi kalau makhluk, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, angin, api, makhluk halus, setan, iblis, jin, atau makhluk lain yang tercipta dari cahaya ya, seperti malaikat atau makhluk apapun, perkara selain Allah, mereka betul ada. Nah, Allah juga ada. Nah, jadi Allah wujud itu artinya Allah ada, bukan kok bahwa Allah bersosok atau punya fisik atau punya sisi depan, belakang, sisi kanan, kiri, yang sehingga kadang orang salah dalam menjelaskan, mengatakan Allah wujud artinya wujud bentuk Allah, kata dia, tidak seperti bentuknya makhluk. Nah, keliru besar itu, fatal ya, kekeliruannya fatal, harus segera dinasehati, harus segera dikasih tahu ya, konsekuensinya berujung kepada batalnya syahadat kalau sampai meyakini bahwa Allah bersifat fisik atau sosok atau berbentuk ukuran seperti sebagaimana sifat makhluk ya. Allah wujud artinya ada, Allah ada. Nah, makhluk ada, apa bedanya? Nah, di sini masuk definisi dari tauhid, ifradul qadim minal muhdats, mengetahui perbedaan mana sifat Allah yang qadim, mana sifat makhluk yang muhdats, yang baru diciptakan oleh Allah. Nah, makhluk ada, Allah ada, apa bedanya? Nah, kalau sudah paham ke sifat qidam, maka penuntut ilmu itu bisa menjawab bahwa Allah ada, makhluk ya ada, tapi bedanya apa? Kalau makhluk ada tapi muhdats atau hadis ya, kalau makhluk ada permulaannya ya, betul makhluk itu ada, tapi adanya makhluk adalah didahului dengan ketiadaan. Tadinya nggak ada terus menjadi ada. Nah, itulah permulaannya.
si makhluk itu tadinya nggak ada, terus dikatakan ya lahir, jebrol, muncul ya, menjadi ada. Nah, kalau misal dikasih tanggal, ya terserah mau tanggal berapa ya. Nah, tanggal 1, tanggal 30. Nah, kalau misal sesuatu itu dianggap, diyakini, disembah sebagai Tuhan, nah, seperti apa? Misal yang disebut Yesus Kristus, Isa Al-Masih, mereka menganggapnya lahir di tanggal sekian. Nah, terus kemudian ada apa? Natal, mereka menganggapnya yang mereka sembah, yang mereka sebut sebagai Tuhan, ada lahirnya, ada Natalnya. Nah, jelas itu keliru, sekali ya. Karena apa? Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, bersifat apa? Qadim, tidak berawal. Nah, kemudian apa? Kalau dikatakan bahwa ya ada yang bertanya, misal kalau ada yang bertanya, apakah ada sesuatu selain Allah? Ya berarti makhluk. Apakah ada sesuatu selain Allah dari makhluk-makhluknya ini yang juga sama bersifat qadim, sama seperti Allah? Nah, maka sejauh ini mestinya seorang penuntut ilmu sudah bisa menjawab mustahil ya, mustahil ada sesuatu selain Allah yang bersifat sama seperti Allah ya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah ada qadim selain Allah, maka jawabannya tidak. Satu-satunya zat yang bersifat qadim, yang ada tanpa permulaan, hanyalah Allah ya. Huwal awwalu wal akhiru, hanya Allah yang ada tanpa permulaan. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa? Di masa sekarang banyak orang berbicara ya, direkam, kemudian viral, ternyata isi omongannya, isi ajarannya ya bertentangan dengan ajaran Islam. Mengatakan bahwa katanya Allah itu al-awwal, tidak berpermulaan. Allah itu ada tapi tidak ada permulaannya, berbeda dengan makhluk. Sampai sini benar. Tapi apa kata dia? Dia mengatakan sesuatu yang meniscayakan bahwa dia nggak paham omongan tadi yang dia jelaskan itu tadi. Karena apa? Dia bilang bahwa katanya dulu sebelum terciptanya makhluk, Allah ada dan Allah bertempat di suatu tempat yang namanya ama. Ya, jadi mereka mengatakan apa? Bahwa sebelum adanya arasy, sebelum adanya langit, mereka bilang bahwa Allah berada di sesuatu yang bernama ama. Nah, padahal berlokasi di sesuatu itu yang namanya bertempat, sesuatu sifat makhluk. Namun mereka bilang apa? Ama itu bukan tempat. Allah ada tanpa tempat, kata mereka. Tapi apa? Mereka nggak paham apa artinya. Allah ada tanpa disifati tempat, artinya ya sama sekali bahwa Allah tidak berlokasi, tidak sama dengan apa yang dibayangkan oleh otak atau dihayalkan oleh pikiran manusia. Sama sekali. Mau diistilahkan dengan ama, mau diistilahkan dengan arsh atau apapun ya, jika dia meyakini bahwa Allah itu berlokasi, berarah misal di arah atas dan semacamnya, maka sejatinya dia menyifati Allah dengan sifat muhdats, dan ini membatalkan tauhid ya, membatalkan klaim mereka. Sejatinya mereka musyrik, meyakini bahwa Allah bersifat lokasi. Hakikatnya apa? Mereka menyifati Allah dengan sifat makhluk, serupa dengan makhluk. Nah, meskipun mereka bilang katanya Allah ada tanpa permulaan. Nah, tapi apa kata mereka? Setelah Allah menciptakan arasy, nah Allah pindah dari ama itu tadi, dari lokasi ama itu tadi ke atas arasy. Nah, terus kemudian setiap malam dari arasy berpindah
ke langit pertama untuk turun, kata mereka. Habis itu subuh, adzan subuh, naik lagi. Apa yang naik, kata mereka? Allah naik, turun, naik, turun. Nah, dan itulah keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran ya yang sekarang cukup banyak viral beredar di media sosial, dan itu harus dijelaskan, dikasih status hukum ya. Konsekuensi hukumnya itu apa, orang yang berkeyakinan semacam itu, supaya jelas perbedaannya, mana yang tauhid, mana yang syirik ya. Jadi berdasarkan definisi yang disampaikan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi tadi ya, bahwa tauhid adalah ifradul qadim minal muhdats. Wah, golongan-golongan yang berkeyakinan, yang mengajarkan keyakinan sesat semacam itu ya, mengajarkan bahwa Allah berubah dari katanya berlokasi di ama, kemudian pindah berlokasi di arsy, kemudian berubah lagi turun, naik, dan semacamnya ya. Bahkan golongan tersebut meyakini dan mengajarkan bahwa dulu Allah menciptakan makhluk itu dengan cukup mengatakan kun, kun, kun. Nah, terus jadilah semua alam semesta. Nah, menurut ajaran mereka ya, setelah tercipta seluruh alam semesta, bebaslah Allah untuk berfirman, untuk berbicara apapun, dengan bahasa apapun, gak mesti harus dengan bahasa Arab katanya. Jadi menurut mereka Allah berubah ya. Tadinya tidak berucap kun, kemudian berucap kun. Setelah itu tidak berucap kun, nah, tapi bebas mau berkata, berucap apapun. Nah, itu keyakinan musyabbih, keyakinan mujassim yang sekarang banyak diviralkan oleh tokoh-tokohnya dari ustadz-ustadz Wahabi ya. Dan status hukumnya, konsekuensi hukumnya itu fatal ya, nggak main-main, sampai kepada kekufuran. Nah, jadi tidak sepantasnya jika seseorang sudah belajar ya kitab-kitab yang dasar, atau bahkan sudah belajar kitab yang banyak, kemudian kok samar bagi dirinya, tidak bisa menemukan konsekuensi hukum orang yang menyifati Allah dengan sifat makhluk, kemudian mengatakan bahwa Wahabi itu tidak kafir karena mereka masih meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya, masih sholat menghadap ke kiblat, masih membaca syahadat, masih apa lagi ya. Itulah, jadi mestinya dengan orang Wahabi itu menyifati Allah Waalaikumsalam.